Artinya teknologi perkapalan kita jauh lebih tinggi ketika Amerika belum ada. Nah, Amerika belum ada, kita sudah teknologi perkapalan maritim kita udah lebih tinggi. Mestinya dengan dia lebih tinggi, hari ini kita jauh lebih maju. Nah, gap inilah hilang. Makanya kalau kebangkitan Nusantara muncul, maka direkonstruksi ulang lagi keunggulan kita di sini. Tata ulang lagi, nah, baru kita ketemu. Kalau misalnya sekarang mau konsumsi, anggaplah ya, kita ambil kayak debat soal kesejahteraan, soal konsumsi makan untuk anak-anak dan ibu hamil. Kalau yang di gunung penghasil sayur, di laut penghasil ikan, dimixkan oleh pemerintah, distribusinya bagus, maka anak-anak kita gizinya bagus, otaknya bagus, fisiknya bagus, semua bagus, maka pembangunan yang lain akan mengikuti gitu. Dan di beberapa negara kan itu dilakukan. Jepang misalnya kan, ketika dia itu kan konsumsi ikannya dibuat bagus, anaknya tumbuhnya lebih bagus. Dulu orang KT dibilang orang Jepang. Sekarang mana ada orang Jepang disebut KT lagi? Udah enggak. Itu zaman Joyoboyo. Tapi zaman sekarang udah nggak ada orang KT. Nah, karena konsumsinya itu melakukan regenerasi dengan cara rekayasa genetika juga dengan konsumsi itu. India juga melakukan hal yang sama. Ketika dia akan mengembangkan IT, dia kembangkan juga beberapa daerah negara bagian melakukan itu. Baru kemudian berhasil. Sekarang IT 35% di Amerika udah orang India. Nah, maksudnya itu kalau kita juga bisa di sini budaya riset, konsumsinya dijamin, bisa. Anak-anak kita kadang-kadang ke sekolah, dia makannya apa? Kita aja dulu makannya nasi hangat, misi lengisnya jak bawang, misi uyah, kepal, bayang. Tapi lama-lama misi taluh, misi tempe kan itu aja. Mereka ikan, omeganya bagus, proteinnya bagus, kan daya serap konsumsi pelajarannya kan bisa dia serap dengan bagus, karena bahan bakar tubuhnya memang bahan bakar yang identik untuk menangkap pelajaran gitu loh. Nah, kalau kita makan adalah yang identik mudah ngantuk di sekolah. Hanya ketika diajari sama guru, murid kita ngantuk karena kebanyakan glukosa, karbohidrat. Ini kan kalau glukosa tinggi kan ngantuk dia. Kalau protein tinggi lah yang gak nyampe 25 tahun Indonesia ini sudah bangkit. Pertama mentalnya, kemudian pendidikannya ditata dengan bagus, sumber daya alam, energi dan mineralnya sudah ada, tinggal dia bisa kelola atau tidak, tinggal begitu aja. Sekarang coba kata Kus Plus tongkat kayu sudah jadi pohon, artinya apa? Di atas tanah jadi duit, di bawah tanah pun jadi duit. Semua tanah Indonesia ini, tinggal bagaimana kita ngelola. Jangan tanahnya yang dijual kan, tanahnya diolah sebenarnya kan begitu. Hanya orang-orang intelektual saja tanahnya bisa diolah. Kalau orang intelektual nggak bisa. Kalau orang kual tanahnya dijual. Kual, nakal. Kalau tanah orang intelektual tanahnya diolah, hasilnya yang dinikmati. Misalnya pertanian kita, zaman dulu pertanian Bali kan terkenal, makanya transmigran kita pertaniannya sukses semua. Nah, kalau ditambah budaya riset, luar biasa. Subak itu kan bagian pada riset tata kelola air yang luar biasa. Zaman dulu, zaman sekarang apa karyanya? Nggak ada, karena nggak ada budaya temuan-temuan itu. Gitu. Misalnya bidang padi Bali, soalnya kan gitu, padi Balinjang gitu. Sekarang udah kalah kita. Itu contoh aja. Misalnya sekarang, kalau misalnya orang ini datang apa pakai, kalau kita kan biasanya ada upacaranya, kemudian ada apa, cari hari yang baik, pendewasaan, ya korelasinya ada itu. Dengan pestisida lebih tinggi maka tanah lebih cepat rusak, jadi susah.